Ayatnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Macam mana Ustaz? Ya, dia yakni Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kalau kita ambil tafsirnya, semua tafsir kita ambil, Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir, akan dijelaskan. Ayat ini memperkatakan tentang ilmu. Dimulakan dengan ilmu, penutupnya dengan ilmu. Jadi bila dimulakan dengan ilmu, penutupkan dengan ilmu, cerita bukan di mana Allah, tentang ilmu Allah di mana-mana. Sehingga di dalam apa dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, kemudian dibawa dinukil oleh Ibn Hajar Al-Asqalani tentang Ain Allah. Dia mengatakan, lihat dalam hadis Bukhari, dia bersama kamu ilmunya, wa huwa ma'akum ilmu. Jadi yang bersama kita ilmunya. Allah tahu bila daun akan gugur dan waktu gugurnya. Di permukaan bumi terlalu banyak pokok, yang besar, yang kecil, yang paling kecil. Allah tahu di mana dan bila digugur. Dan benih yang sudah kita timbus, kita tak tahu dia sudah bertunas tidak, Allah tahu. Ini menunjukkan, kata Imam Ahmad dan imam-imam yang lain, menunjukkan ilmu Allah di mana-mana. Tapi Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kerana hadis yang menguatkan lagi adalah hadis Muslim, yang mana seorang jariah apabila dibelasah atau dipukul oleh tuannya kerana dia careless, ya, menjaga kambing peliharaannya, salah seekor daripada kambingnya diterkam oleh serigala, maka dipukulnya. Setelah dipukul dia menyesal. Dia tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Dipanggil Rasulullah SAW. Dia adukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, boleh tak saya bebaskan? Kata Rasulullah, nanti dulu, jangan bebaskan, bawa ke sini. Bila menemui Rasulullah SAW, apa yang ditanya oleh Rasulullah SAW kepada jariah ini? Man ana? Kata jariah itu, anta Rasulullah. Aina Allah? Lihat, jariah ini mengatakan, Allahu fis sama, tunjuk ke langit sana. Kata jariah ini, Allah di langit. Kata Rasulullah SAW, sadati, dipanggil tuannya, bebaskan dia, dia seorang mukminah. Kalau Rasulullah mengatakan dia seorang mukminah, dia mengatakan engkau Rasulullah dan Allah di langit, dikatakan dia iktiraf sebagai benar-benar mukminah, bukan muslimah, mukminah, beriman, bebaskan dia. Dia dibebaskan kerana mengatakan Allah di langit. Lihat, kalau hadis ini kita katakan Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menjelaskan seperti ini, anak nak tanya, anta mentaati Allah, mentaati Rasulullah, atau mentaati falsafah? Kalau mentaati Allah, anak bacakan tadi, innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Adapun penerimaan, ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak berhukum kepada Allah dan Rasulnya, dia katakan sami'na wa ata'na. Sekarang ada 3 kaul. Kaul Allah, kaul Rasul, wa kaul falsafah. Kalau anda ambil kaul Allah, Quran, ambil kaul Rasul, hadis, ambil kaul falsafah, anda sudah syirik. Kalau ambil kaul Allah, kaul Rasul, anda tauhid, muwahhid. Kalau ambil kaul falsafah saja, ini juga sudah melakukan kesyirikan-syirik yang akbar. Jadi kita katakan bahawa Allah bersemayam di atas arahnya. Siapa, kata Imam Jailani rahimahullah, Abdul Qadir Jailani mengatakan, apabila ditanya di mana Allah, dia mengatakan aku tidak tahu, maka kafirlah dia, kerana Allah 7 kali mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arahnya. Jadi ayat-ayat yang mengatakan Allah, tidaklah Allah bersama orang yang 2 orang berbisik kecuali yang ketiga, ataupun dalam Al-Quran tidaklah 3 orang berbisik, yang keempat Allah, dan seterusnya, yang bersama kita adalah ilmu Allah. Allah mengetahui. Allah mengatakan alimun fis ma fis sudur. Tuan-tuan, Rasulullah SAW Mi'raj ke mana? Muhammad Adib, Rasulullah SAW Mi'raj ke mana? Ke langit. Kalau Allah di mana-mana, tak payah ke langit dia. Dia terus jumpa Allah. Macam mana Syekh? Katanya Rasulullah SAW naik ke langit jumpa Allah. Ya tak? Okey, hadis yang mengatakan Allah turun ke langit 1/3 daripada malam. Hadisnya sahih tak? Hadis sahih. Apa arti turun? Dari atas ke bawah. Jadi Allah kita imani sebagaimana diperintah, amiruha kama ja'at. Terimalah tentang ayat ini sebagaimana didatangkan. Ini perintah Rasulullah. Amiruha kama ja'at. Terimalah ayat ini sebagaimana didatangkan. Biduni takwil, kata Imam Syafi'i dan imam-imam lain, tanpa ditafsir-tafsirkan.
biduni tahrif, tanpa diubah, biduni ta'til, tanpa dibatalkan, biduni takyif, tanpa ditanya, biduni tamthil, tanpa dimisal-misalkan. Ini perkataan Imam Syafi'i je, dan imam-imam yang lain. Bila berkatakan Allah di langit, kita jangan tanya, jangan dibincang, jangan ditanya, jangan diperbagaimanakan, jangan dibatalkan, jangan dimisalkan. Sebab ada bila anda katakan Allah bersemayam di atas arash, Allah punya zat seperti tangan, muka dan sebagainya, ditulis di dalam ataupun orang buatkan dalam internet, dia mengatakan Ustaz Rasul Dahri ini mujassima. Dia menyamakan Allah duduk di atas apa? Di atas kursi. Ditaruhlah patung tu di atas kursi, dia masukkannya dalam internet, dikatakan inilah cara Ustaz Rasul pahamannya. Syekh, orang yang menuduh kita mujassima, sebenarnya dia mujassima. Ana katakan Allah punya tangan, atau tunjuk macam ni. Orang menuduh dia mengatakan ini tangan Allah. Tidak. Kalau ana mengatakan ini tangan Allah, antum dah lama tinggalkan ana. Ana katakan Allah punya tangan. Tapi bila ditanya apa itu tangan, pengertian tangan, supaya faham, tunjuk tangan ni. Apakah ni tangan Allah? Tidak. Pengertian tangan, makna tangan kita tunjuk. Hakikat tangan kita tafwid. Apa arti tafwid? Serahkan kepada Allah. Okey. Siapa nama anak ni? Iya, mana tangan? Tengok ditunjuk tangan. Ini mana tangan? Mana muka? Ni muka ditunjuk. Clear. Mana kaki? Ni kaki. Ini mana kaki kita tunjuk. Tapi hakikat kaki Allah, tangan Allah, muka Allah, kita tafwid, serahkan kepada Allah. Kita jangan bincang. Tetapi kalau ditanya tangan, ini tangan. Apakah ini muka? Ini tangan. Apa ini kaki? Jadi bila anda tunjuk dalam CD ana, sahabat masukkan dalam YouTube, ada katakan Allah punya tangan tunjuk macam ni, Allah punya muka tunjuk seperti ni. Kecoh dalam YouTube, kecoh dalam internet. Malah Ustaz Sunnah mengatakan Ustaz dia sudah mujassima, syirik. Dia mengatakan apa? Allah punya tangan seperti tangannya. Na'udzubillah. Kalau antum pernah dengar anak mengatakan tangan Allah seperti tangan anak sudah syirik tamthil, syirik tasbih. Memisalkan Allah dengan anak, itu namanya syirik. Sebab Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Kita sudah menyerupakan Allah dengan kita, sedangkan lam yakun lahu kufuwan, tidak ada yang sekufu dengannya. Jadi sahabat kena faham ya. Amiruha kama ja'at, terima sebagaimana didatangkan berkenaan zat Allah, sifat Allah dan nama-nama Allah, kita serahkan kepada Allah, jangan bincang. Apa dia diistilahkan? Biduni ta'wil, jangan ditakwil. Biduni takyif, tanpa dipersoalkan. Biduni tashbih, tanpa diserupakan. Biduni tamthil, tanpa dimisalkan. Biduni ta'til, jangan dibatalkan. Amiruha kama ja'at, terima sebagaimana didatangkan, jangan dibincang lagi. InsyaAllah ini boleh dipahami. Saya rasa sampai di situ dulu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita, memberi kita seterusnya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.